Episode 16 Pertarungan Tanpa Nama. Dalam kegelapan, semua orang punya harga. Dan kadang, kau baru menyadari betapa murahnya nyawamu ketika orang lain mulai menaruh taruhan di atasnya. Gudang pelatihan, tengah malam, Ren baru saja selesai merawat luka-lukanya. Ia duduk di lantai yang dingin, menatap bayangan dirinya sendiri di cermin retak. Gregor berdiri di samping, menyalakan rokok dengan wajah dingin. Gregor berkata pelan, "Kau pikir latihan tadi sudah yang terberat? Salah. Malam ini, ada yang mau melihatmu bertarung." Ren menoleh cepat. "Malam ini? Sekarang?" Gregor menatap lurus ke matanya. "Ya, ada sponsor besar yang datang. Mereka ingin melihat seberapa pantas kau diinvestasikan." Ren mencengkeram lututnya. Siapa lawannya? Gregor menghisap rokok dalam-dalam. "Seseorang yang sudah 15 kali bertarung di ring gelap. Namanya tidak pernah tercatat resmi, orang memanggilnya si penjagal." Ren berdiri perlahan, luka-luka di tubuhnya belum benar-benar sembuh. Tapi ia tahu, tak ada jalan mundur. Lorong menuju arena, lorong itu sempit dan lembab, bau darah menguap dari lantai beton, langkah kaki Ren menggema, setiap derap membuat dadanya berdebar lebih keras. Di ujung lorong, dua pria berbadan besar menjaga pintu besi. Salah satu dari mereka memeriksa daftar nama, lalu menatap Ren dengan tatapan merendahkan. "Ini anaknya," Gregor mengangguk. "Ya," penjaga mendengus, "terlalu kurus, mungkin satu ronde saja sudah cukup." Ren merasakan amarah dingin naik di kepalanya, ia melangkah masuk tanpa memedulikan ejekan itu. Lampu-lampu muram menggantung rendah, puluhan orang berdiri mengelilingi ring sederhana yang dibuat dari pagar kawat, wajah-wajah mereka tampak lapar, haus tontonan. Ren berdiri di salah satu sudut ring, di seberangnya, seorang pria botak bertubuh besar sedang memutar-mutar bahu, parut panjang membelah dadanya, senyumnya bengis. Si penjagal menunjuk Ren dengan dagu, "Kau bocah yang katanya punya darah petarung?" Ren tak menjawab, ia hanya mengangkat tinjunya perlahan. Si penjagal tertawa pendek, "Bagus, aku suka yang berani." Seorang wanita berjas hitam berdiri di samping ring, matanya menatap Ren tajam, dialah orang yang mengawasinya sejak latihan kemarin. Dia berbicara pelan pada seorang lelaki berkacamata di sisinya. "Pastikan semua taruhan sudah terkunci." Pria berkacamata mencatat di buku kecil. "Ya, odd untuk bocah itu 1:20. Semua orang yakin dia akan tumbang di ronde pertama." Wanita itu menatap Ren lama, lalu berbisik seolah pada diri sendiri. "Tapi aku penasaran, apa dia sungguh semudah itu dihancurkan?" Bel berbunyi, semua suara lain menghilang, seolah dunia hanya tinggal jantung yang memukul rusuk Ren. Si penjagal bergerak cepat, tubuh besar itu meluncur seperti banteng, tinju kanannya diayunkan lurus ke rahang. Ren menunduk, pukulan itu lewat beberapa senti di atas kepalanya. Angin pukulannya saja membuat rambutnya berkibar. Ia mundur selangkah, mencoba mencari celah. Tapi si penjagal sudah mendekat lagi, pukulan kedua menghantam bahunya, sakitnya seperti palu. Ren hampir jatuh, matanya berkunang, penjagal mencengkeram kerah bajunya, menariknya dekat, napas bau alkohol menamparkan wajah Ren. "Ayahmu petarung, kau, cuma anak ingusan." Ren menggertakkan gigi, satu kilatan ingatan muncul di kepalanya, ayahnya berdiri di ring, bersimbah darah, menolak jatuh. Ren berbisik di antara gemetar, "Aku, bukan, cuma anak ingusan." Ia melepaskan pukulan ke ulu hati si penjagal. Tubuh besar itu sedikit terguncang, tapi tangan penjagal menamparkan kepalanya, membuat Ren jatuh tersungkur. Penonton bersorak liar, teriakan, ejekan, desakan taruhan makin riuh. Lutut Ren menghantam lantai beton keras, darah menetes di bibirnya, kepalanya berdengung. Tapi ia ingat satu kalimat Gregor, "Kalau kau jatuh sekali, semua orang akan berpikir kau lemah. Kalau kau jatuh 2 kali dan bangkit, mereka akan mulai takut." Ia perlahan bangkit, menatap penjagal dengan pandangan gelap. Penjagal mendecih, "Kau mau mati berdiri?" Ren menegakkan badan, napasnya terengah. "Kalau harus, ya." Penjagal mengayunkan tinju lagi. Tapi kali ini, Ren sudah bersiap, ia menghindar ke samping, memutar badan, dan menghantamkan sikunya tepat di bawah rahang penjagal. Kruk, suara retakan terdengar, penjagal terhuyung. Ren melompat mundur, lututnya gemetar, tapi matanya tak lepas dari lawannya. Penjagal memuntahkan darah, matanya membelalak. Untuk pertama kalinya, ia tampak ragu. Di tepi ring, wanita berjas hitam menyipitkan mata. "Kau lihat itu?" bisiknya pada lelaki berkacamata. Pria itu menelan ludah. Dia, bukan cuma petarung liar, dia belajar lebih cepat dari perkiraan. Wanita itu tersenyum tipis. "Bagus. Semakin mahal harga bocah ini." Bel berbunyi lagi, menandakan ronde kedua. Ren berdiri di tengah ring, tubuhnya penuh luka, napas berat, tapi di dalam matanya,
tak ada sedikit pun ketakutan, hanya tekad. Tekad untuk tidak jadi hewan yang diperdagangkan. Episode 17 1 detik terakhir, dalam ring gelap, kekuatan bukan hanya soal otot, tapi soal siapa yang bisa tetap berdiri ketika semua di dalam dirinya ingin menyerah. Arena bawah tanah, ronde kedua, bel berbunyi, riuh penonton meledak, sebagian menjerit nama si penjagal, sebagian tertawa melihat Ren yang berdiri terhuyung. Ren mengusap darah yang menetes dari hidungnya, pandangannya buram, tapi ia memaksa kedua matanya terbuka. Penjagal merunduk, otot besar di punggungnya menegang, ia melangkah pelan ke depan, senyum mengejek terpampang. Kau pikir pukulan kecil itu membuatku takut? Ren tak menjawab, ia mencoba mengatur napas, dadanya seperti terbakar. Penjagal tiba-tiba melompat maju, tinju kanannya diangkat tinggi, serangan itu bisa memecahkan tulang pipi kalau tepat kena. Ren tak punya cukup waktu mundur, satu-satunya cara adalah maju. Ia merunduk secepat kilat, bahunya menghantam perut penjagal. Tubuh besar itu sedikit terdorong, tapi lengan penjagal meraih tengkuk Ren. Cengkeraman itu bagai penjepit besi. Dalam satu hentakan, penjagal mengangkat Ren beberapa senti dari tanah, lalu membantingnya ke lantai. Brak, suara benturan membuat beberapa penonton berseru puas. Ren tak bergerak, napasnya terputus. Gregor berdiri di tepi ring, wajahnya menegang. Ia belum pernah melihat Ren sekarat seperti itu. Si penjagal mendekat perlahan, sepatu botnya menghentak lantai ring. Kau selesai, Ren memaksakan matanya terbuka, tubuhnya tak mau bergerak, tapi pikirannya menolak berhenti. Ia melihat wajah ayahnya, berdiri di ring lain, dulu, dengan luka lebih parah dari ini, tapi pria itu tak pernah menyerah. Ren memejamkan mata, maaf, ayah, aku belum bisa. Lalu sesuatu muncul di kepalanya, sepotong ingatan kecil, suara Gregor saat latihan. Semua petarung besar punya satu kebiasaan, mereka selalu menyerang dengan tangan dominan. Perhatikan arah bahu. Ren menarik napas, perlahan, ia menoleh ke atas, bahu kanan penjagal lebih condong ke depan, tinju itu pasti yang akan menghantam lebih dulu. Ia menunggu, 1 detik, 2 detik, penjagal mengangkat tinjunya tinggi. Adegan, serangan balasan tiba-tiba, Ren mengguling ke samping, tinju penjagal menghantam lantai beton kosong, membuat tulang jarinya retak. Penjagal meraung marah, tapi sebelum ia menarik tangan, Ren menekuk lutut dan menghantamkan sikunya sekuat tenaga ke sendi siku lawan. Kruk, teriakan penjagal menggema, lengan kanannya terkulai tak berdaya, penonton menahan napas. Ren berlutut, napasnya terengah, lalu berdiri dengan sisa tenaga. Si penjagal menatapnya dengan mata merah penuh benci, dengan satu lengan, ia mengayunkan pukulan liar. Ren mundur setengah langkah, lalu menghantam dada lawan dengan telapak tangan terbuka, tubuh besar itu terdorong ke belakang. Penjagal tetap maju, seperti banteng terluka, tapi Ren tahu 1 detik saja cukup. Ia menjejak lantai, memutar pinggul, lalu menghantamkan lutut tepat di wajah penjagal. Duk, penjagal terhuyung, kepalanya terlempar ke belakang, tubuhnya limbung. Ren berdiri gemetar, tangannya terangkat, si penjagal jatuh menubruk pagar kawat, tubuhnya tak bangkit lagi. Hening sejenak, lalu suara bel berbunyi, tanda pertarungan selesai. Penonton bersorak liar. Ada yang mencaci maki karena taruhan mereka lenyap, ada yang tertawa tak percaya. Ren hampir jatuh, tapi Gregor sudah masuk ke ring, menahannya. Kau masih hidup, bocah? Ren menarik napas berat, menatap Gregor dengan mata setengah terpejam. Aku menang, Gregor mengangguk perlahan, ya, kau menang. Ren menutup mata, untuk sekejap, semua rasa sakit lenyap. Tapi dari sudut arena, wanita berjas hitam memandangi Ren dengan tatapan yang tak bisa ditebak. Ia berbalik pada pria berkacamata di sisinya, kunci profil bocah itu. Mulai malam ini, semua yang mau menjatuhkannya harus bayar lebih mahal. Pria berkacamata mencatat di buku kecil, suaranya bergetar. Namanya, akan kita promosikan sebagai juara bayangan. Wanita itu tersenyum tipis. Bukan, belum, biarkan dia jadi legenda yang tumbuh perlahan. Ia menatap Ren sekali lagi sebelum melangkah pergi, legendaris itu lebih mahal harganya. Ren duduk di sudut ring. Menatap tangannya yang penuh darah dan luka, ia masih hidup. Tapi ia tahu, malam ini baru permulaan, dan di dalam hatinya, sebuah keyakinan kecil tumbuh. Jika ia bisa mengalahkan si penjagal, tak ada yang mustahil. Episode 18 Harga Luka, kemenangan di ring gelap bukan akhir. Kemenangan hanyalah tanda bahwa kau sudah naik kelas, dan musuh berikutnya akan lebih haus darah. Gudang pelatihan, beberapa jam setelah pertarungan. Ren duduk di atas peti kayu, bajunya compang camping. Bekas perban dan darah menodai lantai.
Cahaya lampu neon memantul di wajahnya yang lebam. Gregor mengikat perban di lengan Ren. Tangannya yang besar bekerja cepat, seakan sudah terbiasa menangani luka lebih parah. Gregor bicara tanpa menatap mata Ren. Kau bodoh, kau terlalu banyak menerima pukulan. Ren terdiam, matanya kosong. Gregor menarik napas pelan. Tapi, kau bertahan, itu lebih penting daripada teknik apapun. Ren mencoba menggerakkan bahunya, rasa nyeri menyalak seperti pisau. Kalau kau tak datang menarikku, mungkin aku sudah mati. Gregor mendengus, kalau kau mati, paling cuma beberapa orang kecewa, sisanya akan bilang kau hanya sampah yang mencoba naik ring. Ren menatap tangannya sendiri, tangan yang tadi menghancurkan lengan lawannya. Aku, tak mau cuma jadi sampah. Gregor menatapnya lama, lalu menepuk pundaknya dengan hati-hati. Kalau begitu, kau harus lebih kuat, karena mulai malam ini, banyak orang akan mencari cara mematahkanmu. Pintu gudang berderit, seorang pria berkacamata masuk dengan langkah ringan, bajunya rapi, wajahnya licin tersenyum. Ia menatap Ren seolah sedang menilai barang dagangan. Selamat, nak, kau berhasil mengalahkan si penjagal, itu prestasi. Ren tak menjawab, Gregor berdiri di antara mereka. Apa maumu? Pria itu merogoh saku jas, mengeluarkan selembar kartu nama. Namaku Anton, aku bekerja untuk Ni, Varna. Ren mengernyit. Perempuan yang duduk di tepi ring, Anton tersenyum lebih lebar. Benar, dia tertarik padamu. Ren menatap Gregor. Gregor hanya diam. Anton mengangkat kartu nama itu. Ini bukan sekadar hadiah, ini undangan. Ni, Varna ingin membawamu ke lingkaran pertarungan yang lebih besar. Uang, fasilitas latihan, promosi, semua bisa kau dapatkan. Ren menunduk, ia ingat kembali bau darah, teriakan penonton, dan rasa takut saat ia hampir tak bangun lagi. Untuk apa semua itu? Agar aku jadi tontonan yang lebih mahal? Anton menaikkan alis, sedikit geli, kau sudah jadi tontonan sejak kau lahir. Nak, pertanyaannya, apakah kau mau dibayar mahal untuk itu? Hening merayap di antara mereka, Gregor membuka suara, nadanya keras. Beri dia waktu, dia baru saja keluar dari neraka. Anton melirik jam tangannya, baik, 2 hari, setelah itu, tawaran ini kadaluarsa. Ia menaruh kartu nama di atas peti, lalu berbalik pergi. Pintu kembali tertutup, gudang hening, hanya napas berat Ren terdengar. Ren mengambil kartu nama itu, ujungnya sedikit lusuh, seakan benda sekecil itu bisa menentukan jalan hidupnya. Gregor duduk di kursi besi, apa kau mau menerima? Ren menatap kosong lantai kotor di bawah kakinya. Entah, Gregor menunduk, kalau kau ikut mereka, kau akan lebih cepat jadi legenda, atau lebih cepat mati. Ren menghela napas panjang, mungkin, kalau aku sudah tak punya siapa-siapa, lebih baik aku mati di atas ring. Gregor menatapnya lama, wajah keras itu melunak sedikit. Kau masih hidup sekarang, itu cukup. Ren menggenggam kartu nama itu erat. Dalam kepalanya, ia bisa mendengar ayahnya berbisik, kalau kau mau jadi yang terkuat, maka kau harus membayar harga luka. Di luar gudang, hujan mulai turun. Ren berdiri di depan pintu, merasakan tetes air membasahi wajahnya yang penuh memar. Ia menatap langit malam, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa tak takut lagi pada rasa sakit. Episode 19 2 hari yang sunyi. Ada jeda yang lebih menakutkan daripada pertarungan. Jeda ketika kau harus memutuskan, apakah kau ingin jadi binatang buas atau tetap menjadi manusia. Gudang pelatihan, hari pertama, Ren duduk di kursi kayu, memandangi lantai semen yang basah oleh hujan semalam, perban di wajah dan lengannya sudah diganti, tapi nyeri masih menusuk setiap kali ia bernapas. Gregor berdiri tak jauh, melatih 2 petarung lain yang lebih tua. Suara hantaman tinju dan makian memenuhi ruangan. Tapi di kepala Ren hanya ada satu kalimat, tawaran itu. Ia menatap kartu nama yang sudah lusuh. Nama wanita itu tertulis dengan tinta hitam mencolok, Ni, Varna. Seseorang berbisik di telinganya, entah suara ayahnya atau pikirannya sendiri. Kalau kau menerima, jalan pulang sudah tak ada. Ren menutup mata, menahan napas panjang, adegan, percakapan dengan Gregor. Saat senja, gudang sepi, Gregor duduk di samping Ren, menyalakan rokok. Kau belum memutuskan. Ren menggeleng pelan, aku tak tahu, apa yang akan terjadi kalau aku bilang ya. Gregor mengembuskan asap, kalau kau bilang ya, kau akan dipakai, mereka akan menempatkanmu di pertarungan yang lebih kejam, lebih kotor, kau akan dapat uang, dan banyak luka. Ren menunduk, kalau aku menolak, Gregor memandangi bara rokoknya. Mereka akan cari orang lain, dan cepat atau lambat, kau akan dilupakan. Ren terdiam, dadanya terasa berat, Gregor menepuk bahunya. Tapi ada satu hal yang mereka tak bisa tentukan. Ren menoleh, apa? Gregor menatap matanya dalam-dalam.
Untuk siapa kau bertarung? Ren mengerjap, seakan belum pernah memikirkan kalimat itu. Malam pertama, Ren pulang ke kamar sempit di belakang pasar tua, dindingnya lembab, ranjangnya reyot, tapi disitulah satu-satunya tempat yang masih membuatnya merasa aman. Ia duduk di lantai, punggung bersandar pada ranjang. Ia ingat malam ketika ayahnya pulang dengan tubuh penuh luka, ingat suara ibunya yang berkata, "Kau harus pulang hidup-hidup," itu saja. Ren menatap tangannya yang penuh bekas perban, ia bergumam pada dirinya sendiri. Untuk siapa aku bertarung, ia tak menemukan jawaban malam itu. Hari kedua, pagi datang dengan hujan gerimis, Ren kembali ke gudang lebih awal, ia mulai berlatih sendiri, memukul samsak dengan lengan yang masih gemetar. Setiap pukulan terasa seperti menamparkan luka lama, tapi ia tak berhenti. Gregor mengawasinya dari jauh, diam-diam. Saat siang, Ren berhenti, menahan napas yang terputus-putus. Gregor mendekat, "Kenapa kau latihan sekeras ini?" Ren menatap samsak yang masih bergoyang, "Karena aku ingin, kalau aku harus jadi binatang, setidaknya aku binatang yang memilih jalannya sendiri." Gregor menahan senyum tipis, itu jawaban yang cukup. Adegan, senja hari kedua matahari merayap turun di balik atap seng, Ren duduk di peti kayu yang sama tempat Anton menaruh kartu nama. Kartu itu masih di tangannya, basah oleh keringat. Suara langkah mendekat, Anton muncul di pintu gudang, menepuk-nepuk debu di jasnya. "Sudah 2 hari, sudah siap jawabannya?" Ren berdiri perlahan, pandangannya teguh, meski tubuhnya masih terluka. "Aku mau ikut." Anton menaikkan alis, puas. "Bagus, kau akan dijadwalkan bertarung dalam 2 minggu, tempatnya lebih besar, penontonnya lebih banyak." Ren menggenggam kartu nama erat, "Aku punya satu syarat." Anton menatapnya penasaran, "Syarat?" Ren menatap lurus matanya. "Aku ingin memilih sendiri, untuk apa aku bertarung." Anton mengamati Ren lama, lalu ia menghela napas seolah menahan geli. "Baik, kau boleh berpikir begitu, asal kau menang." Ren tak menjawab, ia hanya menatap lantai, mendengar degup jantungnya sendiri. Saat Anton pergi, Gregor berjalan mendekat. "Sudah kau pilih jalannya?" Ren mengangguk pelan. "Ya." Hujan turun semakin deras, membasahi atap seng gudang, dan di dalam dada Ren, untuk pertama kalinya ada keyakinan kecil bahwa ia tak lagi hanya menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Episode 20 Latihan Neraka, jalan menuju pertarungan besar bukan sekadar latihan. Itu adalah proses menghancurkan dirimu sendiri, agar kau bisa terlahir kembali lebih ganas. Gudang pelatihan, pagi buta, langit masih gelap ketika Ren berdiri di tengah lantai semen, Gregor menyalakan lampu neon yang berkedip-redup. Ren mengencangkan perban di tangannya, rasa nyeri di sendi belum hilang sejak pertarungan terakhir, tapi ia tak peduli. Gregor melempar sepasang pelindung tulang kering ke arahnya. "Mulai hari ini, kau latihan 2 kali lipat." Ren menangkap pelindung itu. "2 kali lipat dari apa?" Gregor menatapnya dengan tatapan dingin. "2 kali lipat dari apapun yang pernah kau bayangkan. Latihan ketahanan, latihan pertama, 100 pukulan ke tulang rusuk." Ren berdiri dengan punggung bersandar ke tiang baja, Gregor melilitkan tali di dadanya, memastikan ia tak bisa jatuh. Seorang petarung senior bernama Taras maju, sarung tinju di tangannya sudah aus. Taras menatap Ren, "Siap." Ren mengangguk, tinju pertama menghantam tepat di sisi rusuk kiri. Ren menggigit giginya, menahan rangan, tinju kedua datang, lalu ketiga, sampai yang ke-17, kepalanya berkunang. Gregor berdiri di samping, menghitung datar, 17. Tinju ke-18 menghantam lebih keras, Ren memejam mata, mencoba mengingat kenapa ia mau semua ini. Gambaran wajah ayah dan ibunya muncul sekelebat, pukulan 25. Nafasnya terputus. Pukulan 30, perutnya mual. Pukulan 40, air mata menetes tanpa ia sadari. Pukulan 50, dunianya gelap sebentar. Hingga akhirnya pukulan 100 mendarat. Gregor melepas talinya. Ren jatuh berlutut, terengah, tapi ia tak pingsan. Gregor menatap Taras, "Bagus, selesai." Taras hanya mengangguk lalu mundur. Gregor menunduk menatap Ren yang gemetar, "Bangun." Ren menarik napas panjang. Kakinya bergetar saat berdiri, tapi ia berdiri juga. Latihan reaksi, langkah berikutnya, menghindari pukulan dengan mata tertutup. Ren berdiri di tengah ring, penutup kain melilit matanya. Taras berdiri di depan, tinju diangkat, Gregor berbicara pelan. "Dengar suara nafas lawanmu, rasakan tekanan lantai saat dia bergerak." Ren mengangguk pelan, tinju pertama melayang, hampir mengenai rahang. Ren memiringkan kepala sepersekian detik sebelum pukulan tiba. Tinju kedua datang lebih cepat, Ren mundur setengah langkah, bahunya terserempet. Tinju ketiga menghantam bahu keras, napasnya tersedak.
Tinju keempat datang dari arah samping, tapi kali ini Ren memutar pinggang, lengan kirinya terangkat menepis pukulan itu. Gregor mengamati dengan wajah serius, Taras melanjutkan. Puluhan pukulan berikutnya silih berganti, sebagian berhasil dihindari, sebagian mengenai perut atau dada, tapi setiap kali Ren jatuh, ia bangkit lagi. Saat latihan selesai, kakinya sudah hampir tak sanggup menopang. Istirahat singkat, Ren duduk di lantai ring, meneguk air dari botol yang gemetar di tangannya. Taras duduk di sudut, mengusap pelipis yang berkeringat. Gregor berjalan mendekat, kau punya 2 minggu sebelum pertarungan. Kalau kau mau bertahan, kau harus lebih cepat lagi. Ren menarik napas panjang, pertarungan di mana? Gregor menatapnya lama sebelum menjawab, di arena Abattoir. Ren menatapnya, bingung, Abattoir, Taras terkekeh. Itu bahasa asing, artinya, rumah jagal. Ren menelan ludah, dada yang tadinya sudah tenang, kini kembali sesak. Malam pertama latihan, gudang sudah sepi. Gregor berdiri di pintu, menatap Ren yang masih duduk menunduk di ring. Kau pulanglah dulu, besok lebih berat. Ren hanya mengangguk, tak bergerak. Saat Gregor pergi, Ren mengangkat kepalanya. Dalam gelap, ia bergumam pelan, rumah jagal, kalau memang harus, aku akan pulang hidup-hidup. Hujan turun perlahan di luar gudang, menciptakan irama sepi yang memantul di lantai beton. Dan di dalam hatinya, Ren tahu latihan ini hanya permulaan.